Di awal film, memperlihatkan seorang pria botak, dia bernama Frank. Saat itu dia sedang didatangi seorang pria petarung yang ingin menguji kehebatan ilmu bela dirinya. Pria petarung itu langsung mulai melakukan serangan. Akan tetapi, semua serangannya itu tak berarti apa-apa buat Frank. Hanya dengan 2 kali pukulan saja, Frank mampu membuat pria itu muntah merah. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan sebuah cermin untuk mengganggu pandangan Frank. Ternyata pantulan cahaya cermin itu bukan hanya mengganggu, tapi juga membuat rasa sakit yang sangat pada mata Frank. Dan itu adalah kelemahannya. Sejak kecil Frank adalah seorang fotofobia. Matanya akan merasakan sakit saat terpapar pantulan sinar cahaya. Di saat Frank kesakitan, pria itu langsung meluncurkan serangan dan menghajar Frank habis-habisan. Dia mengira kalau Frank telah kalah. Akan tetapi, Frank bangkit dan kembali bertarung tanpa menggunakan penglihatannya. Y golpea con lo único que... Toma aire. Pria petarung itu pun tumbang. Saat Frank akan pergi, tiba-tiba pria itu berkata bahwa benar apa yang dikatakan gurunya, kalau Marco adalah petarung hebat yang sempurna dan juga pemilik jurus tinju kondor mematikan. Namun Frank membantah bahwa pria yang dimaksud bukanlah dirinya, melainkan saudara kembarnya. Frank juga mengatakan kalau saat ini dia juga sedang mencari saudara kembarnya itu dan ingin membunuhnya. Ternyata pria petarung ini salah orang. Dia mengira kalau orang yang mengalahkannya bertarung saat ini adalah Marco. Kemudian Frank pergi dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari Marco. Estuve perdido, pero me di ganas. Di perjalanannya, saat dia sedang beristirahat, lagi-lagi Frank diserang seseorang. Dengan mudah Frank mampu mengalahkan orang itu. Ternyata maksud kedatangan dan tujuan orang ini adalah kitab tinju kondor milik Frank. Kitab tinju kondor adalah kitab turun-temurun suku Inca dari abad 16 yang berisikan seni ilmu bela diri mematikan. Pria ini ingin agar Frank menyerahkan kitab itu padanya. Namun Frank berulang kali mengatakan kalau kitab kondor itu saat ini ada di tangan saudara kembarnya. Tapi pria itu tak percaya kalau Frank memiliki saudara kembar. Saat Frank akan pergi, pria itu langsung mengeluarkan pistolnya dan mengancam akan menembak kalau Frank tetap tidak mau memberikan kitab itu padanya. Tapi tiba-tiba pria itu pun tumbang. Kemudian Frank pergi dan kembali melakukan perjalanannya. Adegan flashback ke masa lalu. Sesuai petunjuk dari Guru Wok, Frank dan Marco pergi ke sebuah bukit menuju perguruan wanita kondor untuk belajar ilmu bela diri. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang ternyata wanita tua itu adalah guru di perguruan itu. Dia bernama Gina. Lalu mereka mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk berlatih seni ilmu bela diri di perguruan wanita kondor. Akan tetapi sang guru hanya memilih salah satu dari mereka yang bisa masuk di perguruannya. Master Gina memilih Frank. Frank sempat mengatakan kalau Marco jauh lebih berbakat dari dirinya. Akan tetapi sang guru menilai kalau Frank lebih pantas untuk menjadi muridnya karena memiliki semangat yang kuat dan rendah hati. Mendengar jawaban sang master, Marco terpaksa pergi.
dan Frank pun mulai berlatih. Hingga tak terasa 1 tahun pun berlalu. Suatu hari, ketika Frank dan kedua murid lainnya sedang berlatih, tiba-tiba Frank melihat ada seseorang yang diam-diam mengikuti gerakan latihan mereka. Ternyata orang itu adalah Marco. Sang guru lalu mengatakan kalau Marco sudah melakukan hal itu semenjak Frank ada di perguruan ini. Singkat cerita, hari demi hari Frank dan 2 murid lainnya menjalani semua latihan dan teknik-teknik dasar bela diri dengan baik. Hingga suatu hari, sang master menunjukkan sebuah teknik, di mana teknik ini adalah mengandalkan kekuatan hati untuk menembak wanita pujaanmu. Di mana teknik ini adalah mengandalkan kekuatan hati untuk mengendalikan ego. Sebuah teknik yang sulit untuk dipelajari kebanyakan petarung, yang secara fisik teknik ini tak masuk akal. Lalu sang guru meminta salah satu muridnya untuk loncat dan naik di atas keranjang kosong. Saat muridnya itu mencoba, dia terjatuh dan merasa kalau ini adalah teknik konyol. Lalu sang guru memperlihatkan bagaimana itu harus dilakukan. Dia mampu menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Sang guru lalu mengatakan kalau seorang petarung harus ringan dan cekatan. Ego adalah setan batin. Jika ingin membunuhnya, harus melihatnya lebih dulu. Itulah gunanya meditasi. Wow, luar biasa. Oke, lanjut. Setelah menjalani latihan mengusir setan, setelah menjalani latihan mengusir ego, melawan ego, dan pada tahun ketiga Frank menjalani latihan di perguruan wanita Kondor, salah satu murid Master Gina memutuskan berhenti dan keluar dari perguruan karena merasa tak sanggup lagi dengan porsi latihan yang makin berat, dan kini hanya tersisa 2 murid saja di perguruan itu. Keesokan harinya, sang guru menyampaikan kalau sekarang adalah musim tanpa kaki. Artinya, kedua muridnya harus menjalani keseharian dan juga latihan hanya menggunakan tangan tanpa kaki selama 6 bulan. Mereka pun mulai mengikat kedua kakinya dan mulai berlatih. Hingga 1 bulan waktu pun berlalu. Frank dan temannya terlihat masih sanggup menjalani latihan. Dan pada akhirnya, di hari-hari selanjutnya, seorang murid menyerah karena tak sanggup lagi menjalani latihan yang begitu berat. Lalu memutuskan berhenti dan pergi dari perguruan. Kini tinggal tersisa Frank seorang. Di malam hari, saat sedang makan bersama gurunya, Frank dikagetkan adanya suara di balik semak-semak. Dan ternyata itu adalah Marco. Sampai saat ini, Marco masih ada di sekitar perguruan dan terus melakukan latihan secara diam-diam. Keesokan harinya Frank kembali menjalani latihan. Hingga pada akhirnya, dia berhasil melewati 6 bulan latihan tanpa kaki. Saat itu juga, gurunya datang dan memberikan sebuah kitab legendaris suku Inca yang berisikan teknik bela diri dan jurus-jurus mematikan. Selain itu, kitab ini juga berisikan tentang ilmu kehidupan menjaga jiwa dengan ketenangan. Wih, luar biasa ya ini kitab. Oke, lanjut. Menurut Master Gina, Frank layak mewarisi kitab itu karena kesabaran dan semangatnya yang kuat. Namun tak disangka-sangka di balik percakapan mereka, ternyata Marco juga berada di sana. Keesokan harinya Frank mulai diajarkan isi dalam kitab itu karena ilmu bela diri yang sesungguhnya ada di dalam kitab itu. Ternyata selama 3 tahun lebih berlatih, Frank hanya diajari ilmu-ilmu dasar bela diri. Keesokan harinya sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Marco datang dan tiba-tiba menyerang sang guru dengan sebuah pisau. Frank kemudian datang dan terjadilah. Namun pada akhirnya Marco berhasil menghajar Frank dengan sangat sadis. Selain itu, Marco juga dengan teganya mengencingi adik kembarnya sendiri yang sudah tak berdaya. Wih, ini orang. Setelah itu, Marco mengambil kitab tinju kondor kemudian pergi meninggalkan perguruan.
Beruntung Frank dapat diselamatkan oleh Guru Wok. Guru Wok adalah saudara seperguruan Master Gina dulu saat masih berlatih di perguruan tinju kondor. Wok juga mantan gurunya Frank sebelum Frank pergi ke perguruan wanita kondor Master Gina. Setelah berhasil mengambil kitab tinju kondor, Marco kemudian datang ke rumah Frank dan membunuh anak dan istri Frank. Kembali ke masa sekarang. Terlihat seorang pria brewok datang menghampiri pria gondrong. Ternyata pria gondrong itu adalah Marco, saudara kembar Frank. Dan pria brewok ini adalah Kalari. Kalari adalah satu-satunya murid terbaik Marco. Kalari datang untuk mengabari Marco tentang keberadaan dan aktivitas Frank. Menurut Kalari, dia selalu melihat Frank menggunakan teknik-teknik tinju kondor saat latihan. Mendengar hal itu, Marco sedikit terkejut. Dia seakan tak percaya jika Frank bisa menguasai jurus tinju kondor. Dengan liciknya, Marco memanfaatkan Kalari, menyuruhnya untuk bertarung melawan Frank dan merebut kitab itu. Jika Kalari mampu mengalahkan Frank, maka kitab itu akan jadi hadiah untuk Kalari. Karena ambisi Kalari yang juga ingin menjadi petarung terhebat, dengan bangga dan senang hati, dia pun menuruti perintah gurunya. Saat itu, Frank terlihat masuk ke dalam sebuah bar untuk memesan segelas air putih. Namun setibanya di bar, dia malah mendapatkan perlakuan tidak baik oleh para berandalan-berandalan yang ada di bar itu. Salah satu dari berandalan itu datang menghampiri Frank lalu mengatakan kalau mereka tak ingin makan dan minumnya terganggu karena kehadiran Frank yang bau. Saat Frank akan pergi, si berandalan itu malah menyerami Frank dengan segelas bir dan berkata, "Ini untuk menghilangkan baumu." Waduh, sakit men. Frank hanya bisa diam tak menanggapi berandalan itu, lalu pergi meninggalkan bar. Jackie Chan, Saat dia berjalan pergi, ingatan masa lalunya tiba-tiba muncul. Bagaimana dulu dia diperlakukan hina oleh saudaranya sendiri saat Marco dengan teganya mengencingi dirinya yang saat itu sedang sekarat. Seketika Frank berubah pikiran lalu kembali menuju bar itu. Dan sesampainya di bar, Frank memesan segelas bir. Si berandalan yang melihat itu kembali datang menghampiri Frank dan menyuruh Frank untuk segera pergi sebelum diseret keluar seperti anjing, kata si berandalan. Wah, Frank yang mulai panas kemudian mengambil segelas bir lalu menumpahkan bir itu di kepala si berandalan. Lalu kemudian akhirnya Frank berhasil menghajar habis para kutu-kutu itu. Saat akan pergi meninggalkan bar, tiba-tiba Frank dihadang oleh Kalari dengan sebuah cermin. Lalu Kalari mengundang Frank untuk berduel di gudang terbengkalai dekat perguruan jam 5 pagi. Karena mengetahui kalau Kalari adalah murid Marco, Frank menerima tantangan itu. Kemudian Kalari datang menemui Marco dan mengabarkan tentang hari pertarungannya dengan Frank. Sebelum pergi, Marco memberi pesan pada Kalari. Jika ingin mengalahkan Frank, kacaukan pikirannya. Bunuh Guru Wok lalu kabarkan pada Frank. Esok harinya Kalari mendatangi perguruan Guru Wok. Guru Wok terkejut saat tahu kalau orang yang ada di hadapannya saat ini adalah murid Marco. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Karena usianya yang sudah sangat tua, Guru Wok tak mampu mengimbangi gerakan cepat Kalari. Dia dihajar secara brutal oleh Kalari. Bahkan murid Guru Wok yang juga berada di situ dihajar habis oleh Kalari. Setelah berhasil mengalahkan Guru Wok, Kalari kemudian mencabut logo perguruan Guru Wok.
Guruok yang sudah tak berdaya memohon pada Kalari untuk menyampaikan pesannya pada Frank. Akan tetapi, Kalari malah menghabisi Guruok. Setelah berhasil membunuh Guruok, Kalari kemudian membuat sebuah perisai kaca yang di dalamnya terdapat logo perguruan Wok untuk dijadikan senjata melawan Frank. Sedang Frank mulai bergegas lalu kemudian menuju lokasi pertarungan yang sudah ditentukan oleh Kalari. Sesampainya di sana, dia sudah disambut oleh Kalari dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Di awal Kalari mampu membaca semua gerakan Frank. Dia berhasil menjatuhkan Frank dan berkata akan mengampuni dan membiarkan Frank tetap hidup asalkan Frank segera memberikan kitab tinju kondor itu padanya. Namun Frank membantah dan menyuruh Kalari untuk menanyakan hal itu pada gurunya. Kemudian pertarungan pun kembali dilanjutkan. Dan akhirnya Kalari tumbang. Namun di saat Frank akan menghabisinya, tiba-tiba saja Kalari bangkit lalu mengeluarkan senjata pamungkasnya, cermin ajaib. Dan ternyata cermin ajaib Kalari sudah tak mujarab lagi untuk mengganggu pandangan Frank. Sebab Frank sudah menguasai jurus tinju kondor, jurus yang mampu bertarung dalam kegelapan. Asik. Karena merasa sudah tak mampu lagi menandingi kehebatan Frank, Kalari kemudian melemparkan logo perguruan Guruok ke arah Frank, lalu mulai mengacaukan pikiran Frank dengan menceritakan apa yang sudah dia lakukan pada Guruok. Mendengar bahwa guru dan juga sosok ayah baginya telah tewas di tangan murid saudaranya, Frank tiba-tiba jatuh dan berlutut. Kalari yang merasa kalau senjata terakhirnya ini berhasil mengacaukan pikiran Frank, kemudian membuat pikiran Frank makin tambah kacau dengan menceritakan kisah Marco saudara kembarnya yang membunuh anak dan istri Frank, dan seolah mereka dibunuh oleh ayah atau suaminya sendiri. Tapi tiba-tiba akhirnya Kalari tewas dengan jurus tinju kondor mematikan. Era capaz de elevar el sol sobre Dan film pun berakhir. las montañas. Oke teman-teman, di akhir film ini tidak diceritakan bagaimana Frank membalas dendamnya pada Marco, saudara kembarnya yang sadis itu. Karena rancangan sang sutradara memang endingnya itu seperti ini. Tapi Mimin yakin kalau film ini akan ada seri berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga Anda terhibur dan jangan lupa like, komen, subrek agar Mimin lebih semangat lagi membuat alur cerita film dan bisa membangun channel ini dengan lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.